Sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih setia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi renungan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dengan topik yang saya ambil, dengan tema yang saya ambil, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Banyak orang sekarang ini karena apa yang tidak diinginkannya, karena apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya tidak tercapai, akhirnya menyerah. Tetapi tidak dengan Abraham. Coba perhatikan, coba buka kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, Laumaho, Sianotamon, hingga lo mesudi keluargamu, dan dari rumah bapamu, jala sejauh mina tuampe Laumaho, umat Tuhan usia Abraham, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, kata Tuhan, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ketika Abraham menyampaikan firman, ketika Allah menyampaikan firman ini kepada Abraham, waktu itu Abraham masih berumur 75 tahun. Masih berumur 75 tahun. Coba perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 4. Abraham yang namanya waktu itu diganti, waktu itu namanya Abram, berumur 75 tahun. Sudah tua ya, tua. Dia pergi meninggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarganya, sudah tua, sudah berumur 75 tahun, dengan janji yang diberikan Allah, yaitu Allah berjanji Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya, memberikan anak, dan juga akan memberkati dia. Nah, tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa nyatanya Abraham ketika sudah meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, dan dia menuruti firman Tuhan, di pasalnya yang ke-10 Abraham menderita. Di Kejadian 12 ayat 10 Abraham menderita. Bahkan Abraham kelaparan. Dikatakan di sana, ketika kelaparan timbul di negeri itu, di negeri tempat Abraham berada. Nah, jadi yang ada ketika Abraham sudah pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah orang tuanya, Abraham menderita kelaparan. Pertama. Yang kedua, nyatanya Abraham sudah menuruti firman Tuhan. Abraham belum mendapatkan janji Allah, yaitu keturunan. Nah, sudah dua hal, yaitu dia sengsara, kelaparan, padahal Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Mana buktinya Tuhan memberkati Abraham? Malahan dia makan saja susah ya. Nah, di sini kita belajar ya Bapak Ibu. Namun dikatakan lagi,
bahwa barulah umur 100 tahun Abraham mempunyai anak. Artinya Abraham menantikan janji Allah selama 25 tahun. 100 tahun dikurang 75. Bisa kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat yang kelima dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi 25 tahun Abraham menantikan janji Allah. Baru 25 tahun kemudian Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Apakah waktu itu Abraham putus asa menyerah? Tidak. Malahan istrinya yang jadi putus asa dan juga menyerah, ya, dengan dia menikahkan kembali Abraham dengan Hagar, dengan dia tertawa ketika Tuhan berfirman kepadanya, menertawakan perkataan Allah. Jadi Abraham tidak pernah menyerah. Tentu mempunyai anak, tentu hidup diberkati adalah keinginan, impian semua orang. Tetapi bagaimana jika berkat itu, bagaimana jika anak itu lama baru Tuhan berikan? Bayangin, baru umur 100 tahun, 25 tahun kemudian baru Abraham mendapat berkat, baru Abraham mempunyai anak. Tetapi di sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara seperti kehidupannya Abraham ini. Sudah jadi orang Kristen, sudah taat, sudah rajin ke gereja, tetapi nyatanya yang ada menderita. Bahkan untuk makan pun susah. Mungkin Bapak Ibu pindah keyakinan dari agama A ke Kristen, bahkan meninggalkan keluarga, meninggalkan kekayaan, meninggalkan rumah, meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Namun nyatanya menderita. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Mungkin engkau sudah setia di pelayanan, setia di ibadahmu, setia di perpuluhanmu, setia di korban-korbanmu, tetapi engkau belum juga mempunyai anak, mempunyai keturunan. Jangan pernah menyerah. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta. Tuhan akan memberikan janji yang telah dijanjikannya kepadamu. Mungkin engkau berkata, oh Tuhan, sudah lama aku belum punya anak. Oh Tuhan, hidupku begini aja, menderita terus. Untuk makan pun susah. Jangan pernah menyerah. Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta, dan Tuhan tidak akan pernah menepati janjinya. Kiranya renungan ini membuat kita semakin teguh, semakin kuat di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.